kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur bisa beribadah, bertemu dengan Tuhan Yesus di tempat ini. Bapa, Engkau baik. Sepanjang minggu ini Engkau memberi kami kehidupan, aktivitas, perlindungan, penyertaan. Saatnya Tuhan, hari ini kami mau mendengar suara-Mu duduk manis. Biar roh-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di tempat ini. Dan firman-Mu Tuhan, supaya setiap pribadi umat-Mu yang sudah datang di tempat ini, pulang mereka mendapat berkat dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau kuduskan aku, sucikan aku Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman dengan baik. Dalam nama Yesus, pengurapan dari Tuhan turun sekarang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan diberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Saya berterima kasih sama Ibu Gembala, Bapak Pendeta Entian, dan juga pengurus tempat ini. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Oke. Perkenalkan, nama saya Evangelis Hendrik Leverti, ya, bukan Laverti, ya. Saya orang Singkawang. Singkawang itu ada di Kalimantan Barat, ya. Istri saya orang Bangka, ya. Orang Bangka, dia lokasinya di Sungai Pinyu. Sungai Pinyu lagi. Sungai Pinyu ada di Kalimantan Barat. Sungai Liat, ya. Sungai Liat ya, Ayah. Sungai Pinyu di Kalimantan Barat. Oke. Jadi itu kurang lebih singkat perkenalan kami. Saya seorang penginjil. Saya punya lokasi pelayanan ada di Kalimantan Barat dan juga ada di Sumba, NTT, ya. Jadi sekarang baru-baru ini saya ada di Sumba juga. Jadi kami ada set pelayanan di situ, ya. Oke. Saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk melihat firman Tuhan, yaitu tentang iman yang teguh, ya. Diambil dari Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43. Jadi Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan 43. Saya akan membacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya anak ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata padamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan firman Tuhan ini, sebenarnya ada dua kisah, yaitu tentang anaknya Yairus, kepala rumah ibadat, dan juga perempuan yang pendarahan 12 tahun. Jadi di dalam perjalanan Yesus, dia bilang di ayat 21, habis dia menyeberang, ada banyak orang datang. Lalu singkat cerita, saya melihat bahwa Yairus datang duluan kepada Yesus. Nah, menurut penilaian saya meneliti bahwa Yairus ini datangnya, sikapnya itu sudah luar biasa. Luar biasa. Dari mana saya tahu? Pertama di ayat 22 dia bilang waktu dia lihat Yesus,
dia tersungkur. Jadi dia bukan lihat Yesus itu cuma ngomong-ngomong begitu saja, tetapi dia lihat Yesus, sikap dia membutuhkan Yesus, dia tersungkur. Dia nggak cuma begini, petantang petenteng, tidak. Saya lihat sikapnya bagus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu yang kedua, sikap dia yang bagus. Dia memohon. Di situ tulis dengan sangat. Jadi dia tidak datang sama Yesus cuma asal-asal. Bapak dan Ibu, hari-hari ini ada banyak orang datang sama Yesus asal-asal. Makanya doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Kita jangan asal-asal datang sama Tuhan. Sini saya melihat dia datang dengan Yesus, kepada Yesus, memohon dengan sangat. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Yang ketiga, dia datang sama Yesus. Saya lihat dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Ada amin, jemaat? Ada amin? Ya. Ini luar biasa. Jadi dia percaya bahwa ketika Yesus datang, letakkan tangan, anaknya hidup. Kalau Anda panggil orang untuk doakan Anda, layani, Anda nggak percaya, kesembuhan itu nggak jadi. Jadi lebih baik nggak usah panggil orang. Kalau saya punya prinsip gitu. Kalau kamu percaya, kau terima. Matius 9 ayat 29. Jadilah kepadamu sesuai imanmu. Amin, jemaat. Amin. Hot-hot oh. Tahu hot-hot? Bukan panas. Bahasa Bangka, capek-capek. Bahasa Kalimantan, hot-hot oh. Katanya ada sukacita. Nggak perlu kan saya keluarkan bahasa Bangka di sini. Saya juga bisa, ya kan? Penginjil kan harus bisa beradaptasi. Kita kembali lagi di tengah Yairus dan Yesus mau pergi, ada sebuah kejadian di mana perempuan pendarahan 12 tahun bertemu dengan dia. Singkat cerita saya nggak ngebahas itu. Akhirnya sampai pada satu peristiwa di ayat 35 setelah selesai itu semua. Ada orang datang sama mereka bilang gini, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Dengar gitu kaget. Kan lagi mau dibawa Yesus, tapi tiba-tiba diserobot sama perempuan ini. Dan singkat cerita terjadilah kesembuhan. Perempuan pendarahan 12 tahun ini disembuhkan Yesus. Dan lagi dalam mungkin lagi kongke-kongke begitu, tiba-tiba ada orang datang bilang, anakmu sudah mati. Saya percaya kalau dalam kondisi begini, Yairus pasti sedih. Yairus pasti kaget, shock. Dia berharap, ya kan kita paling nggak cepat-cepat kita pergi dan sebagainya. Tiba-tiba ada diserobot orang, terus sedih begitu. Tetapi saya suka di mana ketika Yesus mendengar berita itu, Yesus adalah manusia 100% waktu itu, dan Tuhan 100%. Dia tidak down. Dia tidak down. Dari mana saya tahu? 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Alkitab, firman Tuhan mengajarkan, situasi apapun yang saat ini mungkin Anda sedang berharap sesuatu. Kamu berharap kiranya Tuhan tolong. Tapi tiba-tiba yang terjadi adalah mati. Mati itu berarti tidak ada pengharapan lagi. Saat-saat begitu Anda harus ingat bahwa Yesus bisa berkuasa menghidupkan yang mati. Amin. Bahwa Yesus bisa membangkitkan yang mati. Kalau kamu pikir saat ini semua sudah habis, bangkrut, anak sudah begini, dokter sudah
angkat tangan. Terus keluarga sudah berantakan begini, gak bisa dipulihkan, bertahun-tahun sudah berdoa untuk ini dan sebagainya. Saya dari mimbar ini mau berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Waktu kamu mendengar perkataan jangan takut dan percaya saja, di situ iman kamu akan Tuhan bangkitkan. Hari-hari ini saya pikir orang nggak butuh perkataan yang lebih banyak mengintimidasi. Tapi yang mereka butuhkan adalah perkataan seperti begini. Firman Tuhan, jangan takut, percaya saja. Saya suka momen-momen seperti begini, di mana segala sesuatu sudah hancur, sudah habis, sudah nggak ada pengharapan. Yesus datang, jangan takut, percaya saja. Pak, Bu, kalau Anda dalam posisi begini, Anda harus memilih untuk ada dengar firman Tuhan. Dan jangan melihat kenyataan. Kalau kamu lihat kenyataan, kamu akan semakin down. Dan kamu akan berkata sama Tuhan, mana mungkin, mana bisa. Tak mungkin Tuhan, ini dokter yang terbaik sudah menangani ini, katanya tidak bisa. Mana mungkin ini krisis berkepanjang begini, bisnis saya sudah hancur dan sebagainya. Kalau kamu dengan matamu melihat, dengan perasaanmu kamu rasa, iman itu tidak timbul. Tetapi ketika mau baca firman Tuhan, kau dengar firman Tuhan, yang kamu dapatkan adalah masih ada pengharapan. Saya suka lagu yang tadi itu, yang sebelum saya naik itu. Kita orang Kristen, yang kita butuhkan itu firman. Itu membuat kita hidup. Amin. Lanjut. Habis itu di 37 dikatakan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Begini, ada orang-orang di dalam hidup kita yang punya pengaruh dalam hidup kita. Maksud saya begini, kalau kamu berteman sama orang-orang yang suka gosip, maka gosip yang keluar dan kamu yang dengar gosip. Kalau kamu selama hidup ini di dalam keterpurukan kamu berada di lingkungan orang yang pesimis, maka mereka bilang, mau piano, aduh anjan bongo, itu perkataan, semua itu yang muncul. Dan kamu dengar, kamu posisinya sudah hancur, kau dengar itu, kau tambah hancur. Saya makanya tidak suka bergaul sama orang begitu. Saya tutup telinga terhadap orang begitu. Kalau dia udah banyak ngomong-ngomong lagi, saya pergi udah. Ansau kau. Bukan masalah sau kau. Saya jaga iman saya, Pak, Bu. Iman saya lebih penting daripada menghormati dia. Hanya Kristen radikal yang bisa ngomong begini, Pak, Bu. Saya lebih baik saya jaga iman saya daripada saya jaga respect sama dia. Soalnya iman itu kalau udah down, aduh, mau kerja apa juga kita udah nggak semangat. Saya melihat di sini, Yesus memperbolehkan semua orang ikut serta. Hanya cuma murid-muridnya yang disebut ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu dia tiba di rumah ibadat, nah apa yang dia lihat? Orang-orang ribut, menangis, dan dikatakan di sini meratap dengan suara nyaring. Itu kan suasana perkabungan. Ada orang lagi meninggal. Itu wajar. Nah, ada saatnya ketika kamu sudah melewati semua itu, Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Terus kamu sudah menjauh dari orang-orang yang pesimis, kamu nggak mau dengarin perkataan-perkataan negatif yang membuat kamu down. Ada saatnya Tuhan kan bawa kamu kepada satu titik di mana Tuhan bawa. Semakin kamu dalam percaya Tuhan, semakin kamu menantikan mujizat. Ini yang terjadi. Orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Maksud saya gini, kondisi begini, kondisi fakta, kondisi nyata. Dan kita di sini bukan memungkiri bahwa itu ada. Kalau saya lagi sakit, saya bilang, oh saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Itu bohong. Maaf, itu bohong. Bukan beriman, itu bohong. Tapi saya masukkan begini, setiap orang akan melewati hal-hal begini.
di mana imanmu tuh sedang diuji. Nah, bisa nggak kamu tetap stabil dan tetap percaya, nggak tergoyahkan? Kamu sudah berdoa sekian lama untuk kesembuhanmu, kamu bilang, mana? Kok kayak merasa masih ada di sebenarnya? Kita manusia punya indera, dan kita bisa merasa. Dan menurut saya itu nggak ada yang salah. Tetapi di sini justru saya bawa jemaat untuk melihat apa respon Yesus. Yesus nggak tergoyahkan. Dia makin ke dalam. Apa yang dia lakukan? Di 39. Sesudah dia masuk, dia berkata pada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis?" Tuh, lihat statement dia. "Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Wih, berani dia ngomong begitu. Berani dia ngomong begitu. Sudah lihat kenyataan fakta orang menangis, ini suasana perkabungan, Pak Bu. Dia santai aja, nggak terganggu imannya. Dia tetap berjalan masuk. Sampai masuk, dia dengan mulutnya ngomong perkataan iman. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Faktanya mati. Faktanya itu udah mati. Saya belajar banyak hal dari firman Tuhan ini. Dan saya mau ajak jemaat untuk Anda belajar juga. Bagaimana Anda bisa menang dalam kondisi-kondisi seperti begini. Imannya tidak tergoyahkan, tetap teguh, berjalan, lewatin suasana perkabungan, masuk, terus lihat anak itu, malah ngomongnya, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Yesus sangat optimis, sangat percaya. Saya suka ini. Orang ketika mendengar Yesus berkata begitu, otomatis mereka mentertawakan dia. Nah, waktu Yesus ditertawakan, dia nggak bilang, "Maaf ya, tadi saya salah ngomong, tolong ya dimengerti." Saya salah ngomong. Yesus lakukan apa? Dia usir semua orang itu. Radikal, sangat radikal. Saya pelayanan KKR di Kalbar, Sumba. Ketika kita selesai khotbah, kita panggil semua yang mau didoakan siapa. Kenapa saya begitu? Karena saya mau nuruti Injil. Di mana Yesus bilang habis dia khotbah, dia sharing firman, terus dia bilang, orang-orang datang semua mau didoakan. Supaya apa? Supaya kuasa Injil itu dimanifestasikan. Bahwa Injil bukan terdiri dari perkataan, tapi kuasa. Amin. Amin. Kita percaya Yesus karena kita bukan hanya percaya firman, kita melihat kuasa itu. Nah, waktu kita tumpang tangan, itu penyakit-penyakit kita lihat ada yang berat-berat penyakitnya. Saya mau datang pada Tuhan. Hal-hal begitu saya percaya ini tangan tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Tuhan. Jadi ketika saya taruh, saya pergi, udah. Saya nggak mau pusing gitu loh. Tuhan yang menyelesaikannya, Tuhan yang menyembuhkan. Jadi ketika suatu kali saya lihat itu ada, dia bilang apa? Batu ginjal, Pak. Di otak saya kan sekolah. Saya tahu masalah medis. Saya tahu masalah obat. Itu kalau batu ginjal tuh harus laser, harus inilah, itulah, apalah, dan sebagainya. Pokoknya kita udah tahu lah. Ketika kita tumpang tangan, coba taruh di sini, besoknya batu ginjalnya, batunya keluar dari waktu dia buang air. Sakitnya sembuh langsung. Itu nggak masuk akal. Tapi kita yang mendoakan waktu itu, kita agak pikir juga, nih gimana ya Tuhan? Gimana ya Tuhan? Tapi ada suara Roh Kudus berkata, "Hendrik, kamu kerjanya itu bukan mikir, tetapi kamu percaya saja." Kamu kerjanya bukan harus mikir, tapi percaya saja. Saya lakukan. Karena saya percaya saya nggak mampu. Yesus yang mampu. Dia nggak peduli. Dia usir itu semua. Imannya nggak tergoyahkan. Imannya teguh. Apa yang dilakukan? Dia bawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Untuk apa? Untuk membuktikan anak ini bisa disembuhkan. Bangkit, hidup.
Nah, di 41 dibilang gini, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Di 42 dikatakan gini, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Jadi 12 tahun, anak ini yang ketemu di tengah jalan juga 12 tahun pendarahan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saya masuk ke poin pembahasan saya begini. Pak Bu, kita ini manusia. Kita pasti Tuhan izinkan suatu hari menghadapi segala masalah pencobaan atau apapun, ujian, di mana di saat itulah kita butuh firman Tuhan. Kita nggak butuh perkataan-perkataan manusia yang bikin kita makin down. Kita butuh firman Tuhan yang membuat kita percaya saja. Nah, ketika kita percaya saja, Tuhan akan membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi. Di mana orang-orang pada saat kita lagi percaya, orang akan menertawakan kita, orang akan bilang, nggak mungkin dan sebagainya. Di situ imanmu sedang diuji. Di situ bisa makin tetap teguh atau tenggelam. Pak Bu, mujizat tersedia bagi orang percaya. Mujizat tidak tersedia bagi mereka yang bilang, oh ini zaman kisah para rasul. Oh silakan, kalau ada gereja yang percaya begitu silakan. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan saya, makanya saya bisa bertobat dan saya ada sampai hari ini. Kalau tidak, saya tidak bertobat. Nggak bertobat. Kenapa? Ya, dulu kan ini nggak bertobat. Sampai diranjang, udah mau mati, ya kan? Anjan bongo, dia ya kan? Orang semua udah nggak mau peduli, begitu. Saya lihat kuasa Tuhan menyembuhkan saya. Saya pernah kecelakaan, tulang belakang bermasalah, harus diakupuntur. Tapi oleh kemurahan Tuhan, sembuh. Makanya di situ saya makin percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup. Mujizat itu tersedia bagi orang yang percaya. Untuk percaya, kamu mesti baca firman. Kenapa? Karena firman yang mengajarkan, firman yang memberitahu, firman yang berkuasa. Makanya Pak Bu, saya selalu ngajak jemaat harus rajin-rajin setiap pagi baca firman. Kalau udah habis setahun, ulang lagi. Kami selalu begitu. Nah, selain itu, begini, ada saatnya Tuhan akan membawa kamu sebuah peristiwa seperti begitu, di mana kamu masuk, kamu usir itu orang semua yang menertawakan kamu itu, kamu tetap pada imanmu, tidak tergoyahkan, teguh, dan kamu berani memperkatakan, kamu berani mengeluarkan sebuah statement, suara firman Tuhan yang tertulis. Kau doakan firman Tuhan itu. Kamu berdoa buat keadaanmu itu. Kau bilang, keadaanku sekarang bangkrut ini. Bisnisku yang lagi sepi ini. Penyakitku yang bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh ini. Sekarang di dalam nama Yesus, enyah! Pergi! Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan menggantikan itu semua. Saya sembuh, saya baik. Dalam nama Yesus, jalan akan terbuka bagi saya. Pak Bu, kalau orang berani berkata begitu, saya percaya dia itu sudah percaya sama Tuhan. Iman sudah ada dalam hidup dia. Bukan berarti kadang-kadang kita tidak punya iman dalam kehidupan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa setiap kehidupan ini, kadang iman kita diuji, digoyahkan. Sebenarnya Tuhan senang ya, kalau umatnya itu makin hari makin beriman. Bukan pada satu titik dia tetap Kristen anak-anak, Kristen yang dewasa, Kristen yang kalau dengar firman berkata ya, amin, walaupun belum terjadi dalam hidup dia, tetapi dia percaya. Kamu tahu jalan ke situ, dia belum pernah, dia cuma percaya, ya saya ikut Bapak, saya percaya saya akan tiba sampai di lokasi. Maksud dia, kalau saya bersama dengan Bapak, saya akan baik, saya akan aman. Coba gituin sama Bapakmu di sorga. Saya nggak tahu kemana habis ini Tuhan. Tuhan kau akan membawa aku. Tapi aku percaya
Kalau yang aku ikut Bapa surga, semuanya akan baik-baik saja. Ya gue nggak usah pusing. Nanti besok mau makan apa? Gimana mau kerja apa dan sebagainya? Nggak usah pusing. Maaf, bukan orang nggak punya planning ya Pak Bu, bukan ya. Saya nggak mengajarkan kita jangan nggak punya planning gitu, ngalir saja, enggak. Saya sedang mengajarkan masalah iman. Kalau kamu tahu Bapa yang memimpin hidupmu, masa semua rasa khawatir, rasa tak percaya, rasa ragu, bimbang, buang itu semua. Karena itu penghambat imanmu untuk bekerja. Dan membuat mujizat itu sukar untuk bekerja dalam hidup orang. Kadang-kadang ada orang, contoh lucu ya, ada orang datang bolak-balik diminta doakan. Pada saat satu hal yang dia butuh adalah dia percaya sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya, dia terima itu akibatnya. Dia disembuhkan. Kesaksian ini diambil 2-3 bulan setelah itu. Saya biasa kalau ngambil kesaksian orang nggak mau langsung dia itu saya ambil, nggak mau. Saya biarkannya berbulan-bulan sampai dia ngaku. Kalau belum sembuh saya doakan lagi. Kenapa bisa begitu? Saya orangnya ya imannya begitu, ngotot gitu. Nggak sembuh saya doakan lagi, nggak sembuh saya doakan lagi, sampai kamu aku itu tuntas. Sampai Tuhan tuh baru-baru bekerja. Baru-baru ini saya baru pulang dari Bali. Ada seorang encik-encik kerasukan roh macan. Dan dia dari Katolik. Encik ini sebenarnya orang Tongyin Indonesia, tapi udah lama di China. Waktu dia dengar saya terbang ke Bali, dia datang. Nih sudah saya mau selesai. Jadi dia terbang dari Bali khusus hanya mau mengalami kesembuhan, karena dia punya penyakit, ya sakit kepala. Kalau roh macan itu datang, dia aduh udah nggak karu-karuan. Saya hanya membayangkan encik ini bayar harga luar biasa. Tiket pesawat Shenzhen ke Bali. Encik ini luar biasa. Jadi dibayar harga. Pertama saya doakan, lepas. Tapi dia ngomong lagi kayak tadi itu. Pak, saya masih merasa gini. Gitu saya. Besok kamu ada di sini, saya doakan lagi. Sampai kamu merasakan kuasa Tuhan membebaskan kamu dari sepenuhnya. Ternyata pasti doakan bukan roh macan lagi. Kepahitan. Makanya kita jangan kepahitan. Amin. Kepahitan sama suami, kepahitan sama siapa. Itu kepahitannya sudah bertahun-tahun. Pada saat dilepaskan, encik ini mukanya langsung siau-siau lagi. Bisa sama kita foto-foto di pantai. Ya, puji Tuhan. Kalau sekarang saya lihat kayak begitu. Saya melihat satu hal. Dia pulang nanti dengan sukacita ke Shenzhen. Dan saya menemukan bahwa Tuhan itu sangat baik. Buat setiap orang yang berani melangkah dari Shenzhen terbang ke Bali. Ada risiko loh. Kalau saya nggak sembuh gimana? Itulah orang nggak beriman, suka berpikir begitu. Kalau kamu nggak beriman, saran saya, lebih baik jangan maju. Tetap aja di tempat, duduk aja. Kalau saya punya prinsip, setiap ada firman Tuhan berkata apapun, saya mau paling pertama maju. Dan saya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin, jemaat. Amin. Saya minta pemain keyboard. Boleh standby.